karena sekarang kita bakal langsung masuk di match yang keempat. Langsung saja kita meluncur kembali menuju ke arah E-Wrangle. Yes, tampaknya untuk game kita yang keempat. Betul. Dan sepertinya karena pesawat sudah mulai take off, kita udah bisa ngebahas lagi. Ryzen yang kalah itu sangat-sangat menggila, bahkan step up menggilanya. Betul. Nggak cuma stuck di gitu-gitu aja. Dia pada saat itu adalah MVP dengan Ya. jumlah kill 0. Pertama kali ada Kali MVP pertama. dengan kill 0. Kayaknya belum pernah ada lagi deh. Enggak ada. Belum pernah ada lagi. Nggak ada. Tapi kalau dilihat di teman-teman ya, di kiri juga masih terlihat overall ranking dan juga Betul. di kanan ada top 5 Fragger kita. Baik lagi ya, Fragger ataupun Terminator ya, memang tidak dilihat hanya sebatas skill, tapi memang kill adalah faktor penting. Yes. Dari Tapi belum tentu ya, yang ada di top Fragger ini bakal masuk menjadi MVP. Belum Belum tentu tentu. juga, belum tentu juga. bisa aja, ya MVP misalnya peringkat yang ke-6, killnya sama 8, tapi damage-nya gede banget. Betul, karena kan tadi perbandingannya itu dari survival time, terus dari damage deal-nya berapa, sama dari total kill. Betul. Yang sudah ada formulanya. Oke, kita bakal fokuskan dulu ke arah E-Wrangle karena pesawat sudah mulai mengudara. Beberapa tim juga sudah mulai turun dari arah Zarki menuju ke arah sekitar Verifier. Betul. Kita bakal kayak gini juga dari beberapa tim ya, tampaknya mereka bakal sedikit kesulitan mencapai ke sisi kanan, termasuk BTR. Nyampe ke farm mungkin pas-pasan. Yang lebih sulit adalah tim-tim turun di daerah Milta, Milta Lipovka. Power, Lipovka, dan juga Kameshki. Kalau ada. Footballis kayak bakal rebutan kendaraan dulu deh. Footballis harusnya mereka ambil mobil di jalan paling utara untuk Pulau SMB, terus mereka bakal lanjut ke arah Novo. Gua nggak apa, kalau jadi mobil nggak apa. Jangan nge-kill Oh iya betul. anggota Aerowolf. Wait. Wow, I like it, I love it. Circle-nya benar-benar menakjubkan, men. Betul, tapi kalau kata-kata bijaksana yang gue pernah denger ya, Hah? percuma circle kedua pulau, kalau pindahnya ke pulau utama. Oh betul juga. Iya. Kalau ke arah jembatan kayaknya momen yang sangat langka kalau diinget-inget sepanjang turnamen PUBG Mobile. Betul, karena percuma ya zona itu aneh kalau ujung-ujungnya pindah ke yang normal lagi. Ya, tapi kalau lo perhatiin Flo, lo perhatiin deh dari match pertama sampai match ketiga tadi, kayaknya circle yang di grand final kali ini, wait a minute Lindes guys. Gaming. Bakal ada kejar-kejaran dengan Bagi juga dan sepertinya dari Footballis masih coba untuk dapetin enggak Gak ditinggal. mau wasting time. Oke, nggak mau wasting time. Oke, balik lagi ke pembahasan circle. Kalau lo perhatikan, circle-nya ini lebih cepat dibandingkan di regular season. Emang iya ya? Iya, tadi Ah. Vikendi biasanya tuh ketika pesawat hilang lu harus nunggu kisaran kurang 30 lebih 30 detik, hampir ya setengah menit lah. Setengah menit lebih, hampir ke 1 menit untuk muncul di circle yang pertama. Tapi tadi Vikendi begitu flight path-nya hilang, pesawatnya hilang kayak 10-15 detik tiba-tiba langsung keluar circle yang pertama. Oke. Untuk Vikendi emang gue sadar agak lebih cepat. Tapi untuk E-Wrangle tadi gue gak ngerasa sih. Gue rasa E-Wrangle sama aja sih. Mungkin karena fight yang begitu intens untuk E-Wrangle yang pertama. Karena E-Wrangle setahu gue kan 1,2 kan. Kalau di turnamen kayaknya 1,1 deh. Karena kan mereka punya lobby khusus dan ternyata dari Footballis mereka sudah mendapatkan 1 player dari Konina Power dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Hilang Black White dari Konina Power. Betul, dan BTR nampaknya sudah mendapatkan kendaraan juga. Microboy bakal datang dan coba mungkin untuk 2 shooting tambahan dan double barrel shotgunnya. Lovazin menumbangkan lawannya dan first blood bagi seorang Lovazin. Betul. Wait, tadi bukannya udah ada yang di-kill duluan? Itu terlambat kah atau gimana? Oke, kita bakal melanjutkan fight-nya kali Shotgun ini. lagi. Shotgun lagi, 2 player dipulangkan menuju ke arah lobby. Konina Power sudah kehilangan 2 pemain mereka. Memang ini shotgun gaming ya? Shotgun gaming. Untuk Shotgun early gaming. game, itu Untuk early efektif. game, untuk early game. Sama late game. Ya, karena gue inget di Pochinki waktu itu di mana Auro Iya. dengan S12K-nya ngebrondong 2 player dalam satu rumah. 3 kayaknya deh. 2, 3. 2 player. Kan dia seorang diri kan, solo kan. Betul, sendirian. Gue inget tuh, lagi game-game terakhir, mata tuh udah 5 watt gitu kan, Ah. ngantuk-ngantuk ada suara dor, suara apaan ya? Melek lagi. Melek lagi, pas lihat Auro megang S12K, Betul. lagi lawan Mega. Karena itu opsi yang paling oke lah kalau close combat dan pakai strategi happy birthday. HBD Gaming. HBD Gaming itu efektif banget kalau misalkan masuk ke daerah perkotaan ya circle-nya. Kalau open Betul. field tidak disarankan menggunakan shotgun sampai ke late game. Gue inget pertama kali keluar DBS, dipertanyakan, akankah DBS mengganti Uzi? Tetap aja Ternyata enggak. enggak, karena Tetap aja enggak. Uzi masih punya jarak dikit, range. Ya, DBS sama sekali gak punya range. Harus nempelin orang. dan dropnya DBS itu kalau lu punya 2 titik, keluar pelurunya lebih cepet. Betul. Tapi kalau jarak jauh nggak guna. Oke, tapi bakal ada close combat. Dia bakal langsung nge-push menuju ke arah ASL. 1 tumbang di bagian luar, bahkan 2
Wah, pemain ditumbangkan. ASL berhasil mempertahankan compound mereka. Terlalu terburu-buru dan terlalu percaya diri melihat dua player ASL masuk ke bagian compound dari DA. Setelah chicken, Terbitlah Tusun. Belum Tusun tapi. tapi mulai muncul tanda-tanda nih. Betul, tanda-tandanya udah mulai bermunculan. Dua player DA dipulangkan ke arah lobby dan hanya mendapatkan satu trade knock. Belum kill, hanya kill. knock doang. Betul, tampaknya alarm dari DA sudah berbunyi. Oke, Mayday. Mayday, back off. Regroup tim B point. Ya. Waduh. Oh, enggak usah B planning. Plan B. Oh ya, plan B. Ngomong apa gua ya. Dan Nova langsung rotasi dengan sangat cepat mengambil dan mengontrol jembatan sebelah kiri kalau dari arah map. Tanpa berpikir lama-lama lagi. Begitu ngelihat circle-nya membagi ke arah SMB, mereka langsung menyiasati mengontrol daerah jembatan dengan lebih cepat dibandingkan tim yang lain. Betul, bakal langsung melakukan balap drag ya lewat jembatan menuju ke bagian pulau SMB. Di mana terlihat TSJ Kengzo sedang melakukan looting secara mandiri, tidak dibantu oleh teman-teman yang tidak ada backup sama sekali. Dari order YYY bakal maju ke depan, bakal bertemu dengan seorang Kengzo. Kali ini Kengzo sudah saling melihat dan order sama-sama bakal nabrak kali ini. Menghindari tembakannya spray down karena Kengzo, tapi belum merupakan targetnya karena peluru biru ada delay kalau terbang jarak jauh. Betul banget. Dan itu dua-duanya. Oh, happy birthday dari Red Aliens mendapatkan 2 pemain dari Secret Gene. 2 poin pertama untuk Red Aliens. What a nice trap. Dengan lootingan yang minim, mereka berhasil mendapatkan lootingan tambahan yang sangat segar bagi Luxi dan juga barusan ada Zuxi kali ini ya. Ini dia, ini replay bukan? Bukan? Anggaplah replay. Anggaplah replay. Anggaplah replay itu barusan ya. Anggaplah replay. Wow, amazing banget man. Dan hanya tinggal 1. Ya, Cosmos kali ini tersisa seorang diri kali ini. What happened dengan tim Secret Gene kali ini ya? Yap, gua nggak ngerti. Kayaknya Vikendi tadi mereka juga apes deh. Mereka tim pertama yang dipulangin di Vikendi kalau nggak salah. Ya, mereka salah satu tim dengan perolehan poin yang nggak terlalu tinggi. Tapi tampaknya dari tim 4AM. 3 orang. Diserbu. Barbar banget. Digerebek. Atau orang sendirian tampaknya Herdi Frame kehilangan seorang Swan dan juga Hasaki Wan kali ini ya. Itu udah kayak, lu yang mukulin adik gua kemarin ya. Terus dikeroyokin sama abang-abangannya. Datang abang-abangannya. Datang abang-abangannya, gila cepet banget prosesnya tadi. Ternyata pas ya, yang diserang adalah adik paling kecil dari 8 bersaudara. Dan semuanya cowok. Itu apes banget tadi. Dan ini circle yang kedua kah? 2, ini OTW 2. Oke, ini OTW, ini circle yang pertama Flo. Ya OTW 2. Nggak, Masa kayak ini mau nutup ke kedua? Iya, cuma gue ngelihat kayak zoom out mini mapnya tuh kayak lebih jauh dibandingkan yang biasanya kita lihat gak sih? Enggak. Gue kayak ngelihat ini udah karena lebih kecil. Karena kan mapnya kecil. Betul. Yang itu gue setuju. Karena tadi gue ngeliat kayak zoom outnya dari atas tuh terlalu jauh. Oh, karena kita jarang melihat map kayak gini. Biasanya kan, di kanan atas. Biasanya kan full screen. Betul. Makanya jadi kan kelihatan gede gitu kan. Karena kali ini menggunakan map di sisi kiri supaya aksi dari tim-tim yang lagi rotasi-rotasi gini masih kelihatan. Yap. Dan perbedaannya sebenarnya kalau gua bandingkan grafis aset yang ada di grand final sama di regular season. Dari size-nya. Betul. Kayak live statusnya, terus dari open map-nya, terus dari kill feed-nya. Itu kayak lebih besar. Lebih besar dibandingkan yang di regular season. Betul. Karena kalau kita lihat regular season, biasanya ukuran live-nya itu sejajar dengan map-nya. Ya, atau enggak lebih besar tapi dikit aja, enggak sampai selebar ini. Border doang, ya. Lewat border doang kan. Tapi kalau untuk tulisannya di dalam area map. Ya, tapi kalau kayak gini sebenarnya gue gak masalah sih. Mungkin harapan gue kill feed-nya normal aja sih. Kill feed itu harapan gue. Gue setuju. Harapan gue kill feed-nya normal aja. Kalau nggak normal, dibuat lebih simple. Yap. Biar jelas mana yang kenok, mana yang tumbang, mana yang di headshot. Nah, ini karena tuh kayak gini. Ini udah dipulangkan ternyata. Secret Gene dipulangkan lagi. Oke. Dua saudara ini kayaknya menghadapi satu nasib yang sama. Betul. Kedua tim Secret ya? Betul. Karena tadi Secret Malaysia itu tusun di match pertama, match kedua. Secret Gene dari Thailand itu tusunnya di Vikendi dan juga Irengel sekarang. Betul. Kita bakal lihat lah nanti ya, ketika nanti mulai masuki mungkin hari kedua, hari ketiga, ketika semua tim mulai stabil, itu menurut gue baru terlihat performa sesungguhnya semua tim seperti apa, hari kedua, hari ketiga. Betul, karena ini sering kali kita bilang ini adalah momen-momen adaptasi untuk semua tim. Betul. Day pertama, menurut gue wajar kalau tim-tim kuat masih pada goyang mainnya. Oke. Day ketiga udah gak wajar. Day ketiga harusnya udah mulai step up sih, untuk kira-kira last day-nya nanti mereka bisa agak santai nggak gitu loh.
Walaupun 6 match ya, 6 match Iya. itu nggak sedikit, itu banyak banget dalam 1 hari. 4 hari lagi. 4 hari lagi, 24 match totalnya. RRQ setelah bermain stabil kali ini mereka sudah mulai mendapat tekanan untuk early game mereka di circle yang kedua menyeberangi lautan dan sudah mulai terpress oleh Nova yang sudah menunggu di bagian SMB. Betul, kita bakal kenal dari seorang order juga. Masih menuju gerakan tim RRQ yang lagi berenang menyeberang dari lautan kali ini ya. Yap. Dan kayaknya butuh proses deh ketika paru-paru lo keisi air naik ke atas untuk nunggu paru-parunya normal kan kalau nggak salah ada per secondnya juga kan. Kayak tunggu 2 detik gitu lah. Yap, ada ya intinya lo harus nunggu beberapa detik lah untuk paru-parunya normal lagi dan lo bisa nyelam lagi ke dalam airnya. Betul, nggak instan. Tidak instan dan itu yang gue tunggu nanti ketika ada patch baru untuk add kit. Supaya add kit itu ada proses naik ke 70% ya, jangan langsung teng 70%. Itu dia. Karena kalau masih menggunakan sistem yang sama ataupun mekanisme yang sama ya, Yap, kita bakal banyak melihat para dokter ngumpul di Sunhawk. betul. Makanya untuk membuat pro player kita lebih kreatif lagi dalam membuat sebuah gameplay, itu dibutuhkan patch-patch yang seperti itu tuh. Wow, Girunimo dari Lutz Footballis, alright. Kata Gonzo, jangan lihat gua, jangan Jangan. lihat gua. Dia cuma diem, gak ngebikin step sama sekali. Jongkok Dibiarkan enggak. begitu aja semua vehicle yang lewat di sekitar dia. Kata si Gonzo, ayo dong liatin kotaknya. Menggiurkan bro, ambil kotaknya bro. Apakah muncul ke Gonzo? Tampaknya enggak. Dia bakal membiarkan Lutz mengambil looting, bakal membiarkan Lutz cabut kali ini. Menghindari fight di awal-awal. Oke, dan dia tinggal sendiri sih. Kalau masih ada berdua atau bertiga mungkin mungkin mereka bakal lebih berani untuk nge-fight-in footballis yang lewat di sekitar mereka. Tapi gue gak kecewa sih liat KP ya pas ya. Heeh. KP yang gue kenal mainnya gak kayak gini. Adaptasi, Mungkin, gue masih berusaha untuk berpikir positif. nah, karena kalau kita lihat KP, mainnya galak banget pas. Ya, Bahkan BTR pun dibikin repot waktu di Pekado kan. sejauh ini yang udah nyenggol ekspektasi gua itu baru dari DA. Erki juga iya sih. Enggak dari yang gue Oh, predik, dari yang gue predik predik kemarin. ya. DA yang udah nyentuh persentasenya gue. Oh iya, lu Prediksi gue. Gue predik prediksi DA DA, gue prediksi DA untuk top 4-nya. top 4 ya. Top 4-nya kalau nggak salah gue ada BTR, 4AM, DA. Gue lupa ada satu lagi antara gue pilih Nova atau gue pilih RRQ. Gue lupa antara dua itu. Yang jelas BTR masuk, 4AM masuk, ada DA masuk. Oke. Ya mungkin ini bakal masih melakukan adaptasi lah. Apalagi dengan game-game bisa dibilang map zona kayak gini kan agak susah. Ya. Sebenarnya tergantung circle yang ketiga nih. Ini yang bakal menentukan, tapi nggak mungkin. Ini udah pasti bakal ke SMB. Gue begitu ngeliat circle 2-nya udah kayak gini, circle 3-nya udah pasti bakal ke arah Nggak SMB. bisa. Kecuali lebih ke atas lagi mungkin 30% ya. Iya, Itu masih mungkin. Mungkin masih nyenggol jembatan sebelah kiri, itu masih mungkin. Tapi kalau ke pulau utama lagi, kayaknya tergantung circle yang ketiga. Oh enggak mungkin. Fix Udah nggak? mungkin. Fix enggak. Dan ini udah cukup banyak penduduk di area circle ketiga ini. Lihat center circle-nya, pinggirannya. Ini yang telat masuk udah mimpi buruk nih. Buat tim-tim yang belum masuk ke dalam SMB, ini mimpi buruk buat tim mereka. Ini harusnya Aerof lumayan enak. Oh ini bakal papasan juga antara Footballis dan juga Navi. Sama-sama di arah Ketinggalan. vehicle-nya belum ada yang turun sama sekali kali ini. Dixie bakal turun di spray tadi mendapatkan beberapa hit market dan cukup low. Dua player dari tim Navi dan backup player dari arah sebelah kanan. Raum cukup percaya diri turun di tengah-tengah jalan hanya dengan satu porting dari baginya dan langsung tercounter. Raum sepertinya bakal dipulangkan menuju ke arah lobby. Bad move untuk satu player Footballis. Iya, kita bakal kain dari seorang Lovazzi bakal terkunci. Bahkan tinggal Lu Solkai. juga bakal take down. Tinggal Solkai, seorang diri bertahan melawan tim Zeus kali ini. Dimana kita bakal kain seorang Belly. Bakal maju ke atas. Solkai lumayan low bertahan. Apakah mereka meng-clutch lawannya? Dibakar tapi Nggak bakal bisa. ke take down juga. Ditabrak. Footballis pulang di posisi ke-15 dengan hanya membawa 3 poin kill. Betul, dan Abelinya nekat banget dilempar molotov, ditabrak debus di atas lantai 2 tadi. Betul, nggak goyang dia Gak katanya. goyang bos, ada api hajar aja. Karena mereka tahu tinggal satu player lagi. Betul. Kita bakal lihat juga dari pergerakannya tim Bayatan juga RRQ Athena kembali mulai saling mendekat. Akankah kita bakal melihat El Clasico AS Tenggara kembali terjadi? Karena mereka mengambil area yang kurang lebih sama. Cuma kali ini, biasanya BTR yang ambil bukit, RRQ di rumah. Kali ini kebalik, BTR yang di rumah, RRQ di open field. Yes, karena tadi BTR tuh kayak looting 2 menit, mereka langsung pindah ke SMB. Bahkan mereka nggak farm. Iya, Mereka cuma farm bentar, langsung lewat jembatan. mereka lebih pilih ke scrappingan di pinggir jalannya doang tuh, ya, Betul. dekat-dekat bibir pantai. Terus habis itu mereka langsung pindah lagi menuju ke bagian SMB. Predik movement mereka bener-bener bagus banget. Ngepredik circle-nya bakal ke area SMB dan itu keuntungan buat BTR. Betul, tapi kita bakal ada tim A1 tampaknya dengan pemain yang ketinggalan di belakang. Malah berhasil menumbangkan satu anggota tim Alpha 7, bahkan 2 tadi kenok. Tinggal satu yang kenok lagi karena sudah di end dan tampaknya Oh, KP Gonzo di belakang Karo Lobby dengan 0 poin. Menyisakan 13 tim kali ini untuk bertahan. Ya ini harusnya bisa sedikit ngacak-ngacakin papan atasnya lagi.
Karena beberapa tim yang ada di halaman pertama kali ini sudah mulai goyang. Dan Red Alliance Ryzen kalah fight tadi di bagian luar padahal mempunyai satu coveran yang cukup baik. Sepertinya bakal langsung menuju ke bagian dalam lagi tapi Microboy juga ter-take down. Hanya menyisakan Tachibana saja dari Red Alliance. Betul, Zoxy bakal kabur kali ini meninggalkan pertempuran tanpa menggunakan kendaraan, bahkan ngumpet di balik pohon kali ini menghadapi 4 anggota dari tim RRQ yang sudah menguasai high ground juga menguasai area pertahanan dari tim Bigetron. Luxy dan juga Zoxy, Tachibana bersaudara mereka menumbangkan tim RRQ kali ini yang bermain dengan begitu baik pada 3 game pertama. Satu hal yang bikin gue bingung adalah compound versus open field. Tapi RRQ bisa nguasain dan nge-retake bahkan. Berhasil nge-retake posisi dari Ryzen dan juga Microboy. Betul. Tadi yang gue lihat, Ryzen menang pick. Ya betul. Yang gue lihat ya. Tapi dia bisa kalah tradingnya. Nah itu yang bikin gue bingung banget dengan apa yang barusan terjadi. Bahkan dari RRQ setup mereka benar-benar rapi banget. Satu flanker mereka benar-benar bisa mengambil titik buta dari Red Alliance. Betul. Susahnya di PUBG juga PUBG Mobile ya. Bisa dibilang gak ada trade kill. Nggak bisa lu trading dengan orang. Ya. Ketika lu nembak dan lu ke take down, peluru tuh menghilang di tengah udara. Yap. Nggak bisa jadi trading knock. Oke, berarti ketika lo lagi adu tembak, terus tiba-tiba lo knock, peluru lo hilang di udara. Betul, nggak nyampe ke dia juga gitu. Betul, tapi fight-nya yang nggak bakal hilang dan malah menghilangkan satu tim kembali ke arah lobby. ASL hilang di match kita yang keempat. Iya, sudah bakal kali ini juga ke arah tim PW88 yang baru keluar dari area Blue Zone. Dan langsung diganggu juga oleh pergerakan dari tim A1. Dimana Dante menangkan 2 anggota kali ini. Korpa juga ke take down, Ice juga ke take down. Tinggal 1 pemain lagi dan setelah Chicken terbit Latusan kali ini. Maybe bakal terjadi. Setelah Chicken terbit Latusun, DA juga tinggal 2 player mereka. PW88 juga sudah mulai terhimpit di bagian luar zona. Kali ini 4AM bakal bergerak menembus Blue Zone terlebih dahulu keluar dari area SMB dan mengambil bagian high ground yang ada di bagian luar dari SMB-nya. Bahkan mereka berhasil mendapatkan... Oh, dapat gak tadi itu? Enggak dapat ya? Enggak dapat. Gue kira dapat. Kalau niat mereka keluar hanya untuk nge-steal kill, amazing banget. Niat banget. Tapi nggak mungkin pas, mereka tinggal berdua. Dari 4M tinggal 2 anggota lagi dan mereka bakal bertemu dengan tim A1, tapi kita bakal ada seorang 6ix9ine bakal coba untuk proning dan ketahuan juga. Misalkan 1 player doang kali ini dan tampaknya Alpha 7 pun dalam posisi yang lumayan enak kali ini setelah mereka berhasil keluar dari area Blue Zone. Tapi lo harus ingat, tadi ada 4AM yang nge-flank ke sebelah kanan. Berarti kalau misalkan Alpha 7 ke arah kanan, mereka bakal ketemu sama 2 player dari 4AM. Dan Nova, King terlihat di arah belakang, Secret bakal menembak dari arah belakang dan motornya masih ngibrit. Pixel HP dan selamat! King berhasil selamat dari kematian dan tidak terkena knockdown. What a nice move dari King. Betul. Tapi tampaknya Jimmy malah yang kena kali ini dan langsung ditumbangkan oleh tim Secret. Akankah tim Secret nge-push atau enggak kali ini karena tim Secret mau nggak mau harus melawan tim Envy kalau dia pengen masuk ke area dari safe zone. Dan tampaknya P88 kehilangan juga seorang Korpai. Menyisakan total hanya ada 1 player lagi bertahan. Banyak kejadian-kejadian yang sangat menakjubkan di grand final PMGC loh. Banyak banget. Ini masih di hari yang pertama, masih di match yang keempat. Kita belum ngelihat Sunhawk, kita belum ngelihat Irengel yang terakhir. Iya, kita bakal lihat juga dari pergerakannya. Tim BTR dengan 2 anggota mereka bakal bertahan kali ini menghadapi tim-tim lain. Dan RRQ juga bakal bertahan kali ini dekat dengan posisi tim BTR. Masih ngelock mereka, belum bergerak dari posisi mereka yang semula. Ini posisi terakhir ya, posisi ke-12. Kalau lo pulang ke lobby di sini, lo ngedapetin 1 placement point. Iya kan? 13. Kalau 12 pas, gue masih kelas. Kalau lu tumbang di posisi nomor 8, baru pusing. Oh iya, itu pusing banget. Karena 1 juga kan transfer poinnya. Iya. Seperti yang sedang dilakukan dengan Nova dan juga tim Secret. Mereka bakal komit dalam melakukan fight. 1 pemain sudah mulai tumbang, tidak ada trade sama sekali. Bahkan kali ini, Yuhaik begitu low. Dia masih berani untuk nge-pick dan ada lemparan nades dari arah Nova. Berusaha untuk menjatuhkan player-player dari tim Secret. Matoy berusaha untuk mengintip, tapi dia bakal mundur lagi ke arah belakang. Smoke sudah mulai up di arah belakang dari tim Secret. Dan sepertinya Rex masih terkena knockdown. Belum ada momen untuk menyelamatkan Rex yang sedang terkena knockdown. Matoy masih harus menimbulkan smoke yang cukup tebal di bagian paling depan dan Blue Zone pun sudah mulai menghibit. Mereka bakal fight di arah pinggir dari Blue Zone yang kelima. Nades dilemparkan kembali memberikan splash damage ke arah Yuhaik, tapi tidak berhasil memulangkan Rex ke arah lobby. Betul, kita bakal kira seorang Yuhaik masih bertahan juga dengan nyaman cukup sekarat. Lemparan bom terus lontarkan juga dari Nova. Bermain dengan sangat sabar, tapi tim Secret juga masih menahan di ujung circle. Tapi mereka hanya akan bertahan 30 detik lagi karena zona akan bergerak. Ini zona yang kelima. Bukan zona yang lu mau TB terlalu lama. Ya, tadi 2 lawan 3, sekarang 3 lawan 3.
ya. King membackup dari arah belakang, memberikan backup position kalau ada flank yang dilakukan sama tim Secret. Kali ini Rex berhasil ter-revive. Mobil sudah mulai digerakkan dan sepertinya ada wall smoke yang sudah mulai menghilang. Jimmy bakal bertukar posisi, ternyata order yang dipilih untuk bersama dengan Paraboy menahan pergerakan dari tim Secret. Iya, kita bakal lihat juga seorang Yuhai Boy pelan-pelan bermain dengan sangat hati-hati. Dan dari Matoy dan kawan-kawan masih bertahan juga di gundukan mereka. Dikunci oleh dua anggota Nova lainnya. Tapi dari tim Nova XQF memutuskan untuk back off. Dan di lain sisi dari Super Unam juga merupakan satu player lawan. Knock satu. Oke, tampak ya karena tambahan sudah diperoleh juga oleh tim TS. Tapi mobil mereka di blue zone. TB-in lumayan sakit, perlu pindah posisi, jemputin yang lain dan langsung menghindari sakitnya blue zone dari sisi belakang. Betul, ini dari Nova mereka punya pertimbangan yang cukup bagus untuk mengirim dua player terlebih dahulu masuk ke dalam zona. Betul. Ujung zona diperoleh oleh tim TS bakal bermain lebih aman, tapi di lain sisi beberapa tim sudah mulai kehilangan anggota-anggota mereka, termasuk BTR. Luxi di belakang ke arah lobby, menyisakan seorang Zuxi doang, tapi play zone memakan Ernin. Nova meledak itu mobil harusnya. Mobil meledak. Iya, harusnya itu mobil. Pulang semua berempat ke arah lobby. Karena instan banget, Flo. Terlalu instan itu antara mobil meledak atau lagi ngumpul kena nits. Udah itu doang. Tapi tampaknya dari tim Aira Wolf dengan sangat baik, dengan sangat santai bisa mempertahankan posisi mereka. Tapi BTR perlu pulang di posisi ke-10 dengan hanya membawa 2 kill. Ya, nice try buat Red Aliens untuk di match yang keempat. Kali ini kita belum melihat permainan yang begitu bagus dari kedua tim Indonesia. Kali ini di babak grand final hari yang pertama. Aira Wolf sudah mulai terspot kali ini bakal menghadapi Alpha 7 di mana Renal Ray bakal di backup dari arah belakang. Super Una bakal langsung melemparkan nades-nya. RRQ pun dipulangkan menuju ke arah lobby. Ini momen untuk ngacak-ngacak di bagian papan atas. Ini momen banget. Ini chance Aira Wolf. Ya. Ini chance Aira Wolf kali ini. Kalau dia bisa maksimalkan game kali ini, dia bisa masuk ke dalam top 8. Ada 4AM juga yang datang ternyata. Tapi bisa ditahan, ditampung. Harusnya bisa ditampung. Harusnya masih bisa ditampung karena Aira Wolf masih unggul dengan keempat pemain mereka. Renal Ray menahan di bagian rumah, Spov juga ada di bagian rumah. Kali ini Super Una ditugaskan seorang diri untuk menahan pergerakan dari 4AM. Ada Suk yang sudah mulai bersembunyi. Spray through the smoke. Mendapatkan satu Super Una on fire di match yang keempat. Last man standing dari 4AM berada di bagian lower ground. Nets bakal dilemparkan, meletup dan tidak memberikan splash damage ke arah 4AM. Dan kali ini ada tembakan lain yang bakal mengganggu. Potato juga bakal memberikan follow up. Belum ada tambahan knock dan ternyata diganggu dari arah belakang. Alpha 7 dipulangkan menuju ke arah lobby. Aira Wolf mulai kocar-kacir. Bahkan kali ini posisi mereka terspot oleh tim lain yang ada di bagian high ground. Betul, Aira Wolf perlu tetap tenang ya. Jangan terlalu terburu-buru mengingat dari 4AM mereka knock. Mereka perlu santai aja. Masih 7 tersisa. Tapi Aira Wolf dengan 4 anggota mereka, kalau mereka bertahan aja, sabar aja. Mereka bisa melewati zona kali ini dengan aman. Tapi Spalv kayaknya udah gak bakal sih. Spalv terlalu jauh. Ada DA, ada Secret yang ganggu perangnya Aira Wolf tadi barusan. Makanya mereka tiba-tiba ke distract dan ngebuat dua player mereka terkena knock dan bahkan Spalv sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Potato berhasil menyelamatkan rekannya. Kali ini 3 player tersisa masih menghadapi 4AM yang ada di bagian lower ground. Bergerak kembali dan sepertinya Super Una sudah mulai melihat pergerakan dari 4AM untuk setup yang sedang mereka lakukan. Betul, lemparan bom terus lontarkan juga oleh tim Aero. Tapi dari tim 4AM sudah bisa kedua titik yang berbeda sehingga sedikit susah untuk menangkap keduanya sekaligus. Navi pun sudah mengelilingi pergerakan dari tim 4AM dan juga Aero, dan Super Una perlu menyisiri ujung circle untuk menggunakan high ground advantage dia sebaik mungkin. Ya, PR-nya adalah mereka belum masuk ke dalam circle yang ke-6. Mereka masih berada di bagian luar dari circle yang ke-6. Ini blue zone yang ke-6 di PS udah mulai lebih menyakitkan kembali. Trixie bakal naik ke bagian atas tapi dia bakal kontrol arah belakangnya karena masih ada satu player, ada double T dari PW88 yang berusaha memberikan backstep ke arah tim Navi. Betul, kita bakal Super Una bakal melakukan healing juga, maju pelan-pelan. Suk lumayan low tapi di PW88 tahan atau anggota mereka stay down. Dari seorang Sinhe merupakan lawannya dan tampaknya ada seorang Renare harus bertahan di balik asap. Renare akan tumbang. Sayang banget di posisi ke-6 Aira Wolf tumbang. Dan 4AM dengan dua anggota mereka berhasil menampung pergerakan dari tim Aira Wolf. Lo lihat Sinhe lah, permainan lean pick yang begitu bagus banget. Kanan kiri dan dia nggak ngebuang pelurunya dia. Iya, semua peluru ditembak, ya, connect. Itu connect semuanya. Bahkan dia bisa ngeprediksi movement seperti apa yang dilakukan sama player-playernya Aira Wolf. Itu memang udah luar biasa banget sih. Mekanik yang luar biasa banget. Tidak mau membuang satupun peluru pada kesempatan tersebut. Kita bakal lihat juga PW88 tumbang tapi dengan sangat konsisten ya. Last man standing bertahan hingga top 5. Betul, tidak ada chicken terbitlah tusun berarti ya. Karena DA masih terselamatkan walaupun hanya menyisakan satu player mereka di mana Slim sedang dalam posisi knockdown, hanya menyisakan Saulus yang tersisa di bagian belakang. Butuh bergerak sedikit untuk masuk ke dalam zona tapi Secret mendapatkan gempuran yang begitu menyakitkan dari Navi. Ada Old Boy yang memberikan red zone buatan bahkan membuat 1-2 player dari Secret terkena knockdown. Salah satunya sudah dipulangkan ke arah lobby. Betul, dari seorang Yuhai Boy bertahan seorang diri. Tapi kita bakal dari seorang Suk tampaknya nggak akan berdiam diri dan 10
10 kill dikantongi oleh 2 anggota 4AM yang masih bertahan hingga circle kita yang ke-6. Itu cuma berdua. Berdua. Itu cuma berdua. Kalau 4AM Chicken kayaknya mereka bisa menginjak posisi puncak lagi. Oh, belum tentu. DA DA masih bertahan soalnya. DA masih bertahan. Tergantung dengan jumlah kill dan juga placement akhir dari dua tim itu. Betul, dan sepertinya Solo sudah mulai terspot. Kali ini Yuhaik berhasil mendapatkan last man standing dari tim DA. Dipulangkan menuju ke arah lobby di urutan yang keempat. 3 tim tersisa, 2-1-1. Betul, kita bakal kali ini dari DA harusnya mulai dibalap oleh 4AM. Udah bukan harusnya, udah pasti dibalap. Udah pasti kebalap, Pasti udah pasti dibalap. bakal kebalap. Dengan jumlah kill dimiliki oleh 4AM dan juga placement point yang mereka miliki kali ini ya. Yap, ini top 3 berarti poin paling sedikit 10. Paling kecil. Paling kecil. Dengan 10 poin yang mereka udah punya dari kill, 20 poin minimal 4AM punya. Yes, dan ternyata Yuhaik punya satu pandangan yang begitu bagus untuk memperhatikan pergerakan dari 4AM. Dan kondisi saat ini kembali berubah. Kalau tadi gue bilang 2-1-1 karena satu playernya Secret lagi ke knockdown. Udah ke revive berarti 2-2-1. Paling rugi itu Navi saat ini. Betul, tapi untuk bisa dibilang ya ketiga tim ini gak diuntungkan secara zona. Semua susah. Semua susah. Itu open field, Iya. pohon minim. Oh, Oke. Old Boy? itu apa? Nades, Bom. Molotov. Nades. Wow! Dapat satu dari Old Boy. Ini chance secret. Ini chance secret kalau mereka pengen maju. Betul, dan itu Molotov tadi yang dilempar, dia bakal melempar utility berikutnya. Tapi nggak sampai nyebrang ke arah batunya, masih bisa ter-revive. Satu player yang berhasil dikenok oleh Old Boy. One man show yang begitu baik dari Navi, tapi mereka belum bisa melakukan pergerakan. Sementara Yuhaik berhasil menjatuhkan satu player dari tim 4AM. Ingin langsung dipulangkan menuju ke arah lobby dan berhasil. Kali ini kondisinya 2-1-1. Secret masih bertahan dengan 2 player mereka. Betul, Old Boy dengan sangat baik langsung mengganggu kedua tim yang memiliki jumlah anggota lebih banyak dibanding dia. Bahkan seorang Matoy bakal sprint ke arah seorang sub yang belum menemukan targetnya. Ini mereka harus maju. Ini mereka harus maju semua rame-rame. Ini momen sih, tinggal siapa duluan yang bisa mendapatkan momen, sementara Suk mendapatkan tambahan looting. Dan kali ini bakal melihat menuju ke arah Matoy, tapi trading terjadi. Matoy menjadi bait dan Yuhaik berhasil mendapatkan momen ini. 2 lawan 1 harusnya Chicken untuk tim Secret, tapi Yuhaik berhasil ditumpangkan 1v1 situation antara Matoy dan juga Old Boy. Navi, what a nice play. Old Boy berhasil mendapatkan winner chicken dinner untuk Navi di match yang keempat.